Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Guru Obat D1 Media Informasi dan Edukasi, channelnya para guru Indonesia. Di video kali ini ada kabar baik nih untuk rekan-rekan guru dan Kepsek, ya, informasi dari Kemdikbud. Apa itu Bapak Ibu? Oke, kita to the point ke pembahasannya. Nah, kabar baiknya Bapak Ibu, Bapak Ibu bisa lihat nih perbandingannya. Ini file sebelumnya tahun lalu, ini file tahun ini, yaitu rapor pendidikan tahun 2024 sudah rilis Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu yang belum ngecek, ya pastikan ngecek. Dan yang belum paham cara ngeceknya kami akan jelaskan. Nah, ini adalah tampilan dari rapor pendidikan salah satu sekolah untuk tahun 2024. Ini berdasarkan survei, kemudian asesmen tahun 2023 kemarin Bapak Ibu ya. Nah, ini untuk tahun lalu. Jadi perbandingannya nampak ya. Kalau di sekolah ini tahun 2023 kemarin itu ada yang merah di bagian numerasi. Nah, untuk tahun ini 2024 itu sudah ada peningkatan, ya, berubah menjadi sedang. Nah, ada peningkatan. Jadi tidak ada lagi status merah di sekolah ini untuk 2024. Nah, Bapak Ibu yang belum ngecek, itu caranya sangat gampang Bapak Ibu. Bapak Ibu buka saja di Google-nya rapor pendidikan, ketik baru, nanti Bapak Ibu akan tampil seperti ini nih, rapor pendidikan. Situsnya rapor pendidikan kemdikbud.go.id. Bapak Ibu pilih saja yang paling atas ini, nanti akan tampil seperti ini. Selamat datang di rapor pendidikan. Nah, Bapak Ibu bisa login langsung Bapak Ibu. Pilih masuk sebagai satuan pendidikan. Jadi cara loginnya itu Bapak Ibu menggunakan akun belajar ID-nya. Ya, jadi akun belajar ID. Ini bisa untuk guru dan Kepsek ya. Jadi tidak mesti akun Kepsek, bisa juga akun guru. Semua guru bisa login Bapak Ibu. Yang penting menggunakan akun belajar ID. Setelah Bapak Ibu masuk, nah, nanti akan tampil langsung seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa langsung lihat hasil capaian belajar sekolahnya. Ya, ini tadi dari hasil sekolah yang kami cek Bapak Ibu ya. Nah, untuk 2024 tadi numerasinya sudah berubah menjadi sedang, sudah tidak merah lagi Bapak Ibu. Nah, ya Bapak Ibu pastikan Bapak Ibu pahami ini ya. Paling tidak tahu perkembangannya dari tahun 2023 ke 2024 rapor pendidikannya seperti apa. Bapak Ibu itu bisa unduh ya agar bisa mendapatkan dalam bentuk poster seperti ini. Caranya gampang sekali Bapak Ibu, pilih unduh bagian atas tadi. Ya, di menu bagian atas itu ada unduh, Bapak Ibu pilih. Nah, di bagian sini pilih tahun berapa yang Bapak Ibu butuhkan nih. Kalau belum pernah ngecek 2022, 23, dan 24, rekomendasi kami download semua saja. Jadi pilih 2022, unduh rapor pendidikan. Ini detailnya. Kalau Bapak Ibu dalam bentuk poster, ini bagian bawah pilih unduh poster. Nanti Bapak Ibu bisa lihat dalam bentuk seperti ini ya. Dalam bentuk poster lebih simpel. Kalau mau detailnya di bagian atas ini rapor pendidikan Bapak Ibu ya. Nah, untuk 23 juga bisa. Nah, begitupun dengan yang terbaru tahun 2024 Bapak Ibu. Apakah kemudian rapor pendidikan ini penting? Ya sangat penting, karena ini bisa menjadi refleksi cerminan untuk sekolah. Karena rapor pendidikan ini salah satu sumber datanya yaitu dari AKM kemarin, asesmen, kemudian survei lingkungan belajar. Dari asesmen itu bisa diukur kemampuan literasi dan numerasi siswa. Nah, dari survei lingkungan belajar itu diukur item-item yang lain, termasuk terkait karakter murid, kondisi keamanan sekolah, dan seterusnya Bapak Ibu. Jadi pastikan sekali lagi Bapak Ibu download rapor pendidikan ini. Nah, menarik, kemarin ada komentar masuk dari rekan-rekan guru. Komentarnya seperti ini. Mengatakan bahwa survei lingkungan belajar ini kurang objektif katanya, karena yang melakukan survei adalah sistem atau komputerisasi. Kalau dulu katanya ada asesor yang datang sekolah, mungkin yang dimaksud akreditasi ya. Nah, menurut kami dua-duanya bagus. Asesor datang ke sekolah itu bagus, disurvei dengan sistem juga tidak ada salahnya. Jadi kita tidak dalam posisi harus memilih salah satu yang terbaik. Menurut kami dua-duanya bagus. Dan ada juga yang mengatakan ini kurang objektif karena siswa menjawabnya asal jawab, tidak membaca
soalnya di asesmen kemarin langsung jawab saja. Nah, bisa jadi ini menunjukkan kualitas literasi siswa kita memang masih kurang, sehingga daya bacanya itu masih rendah, minat bacanya itu masih rendah, Bapak Ibu. Dan kalau Bapak Ibu baca soal-soal asesmen AKM itu sangat kontekstual Bapak Ibu, tidak dalam konteks matematis sederhana tambah kurang saja, tapi itu dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga itu lebih kontekstual dan menurut kami itu lebih pas untuk pelajar ya, untuk persiapan masa depannya, bukan sekedar persiapan lulus ujian saja Bapak Ibu. Itu menurut pendapat kami, silahkan dikoreksi kalau keliru dan silahkan dikritisi ketika ada argumentasi yang lain. Kami senang diskusi, kita memanfaatkan ruang komentar untuk diskusi di sana. Beragam perspektif, beragam pandangan itu biasa Bapak Ibu ya. Nah, tapi sekali lagi mari kita berupaya objektif dalam melihat sesuatu termasuk rapor pendidikan. Jadi mari kita manfaatkan rapor pendidikan ini. Terlepas dari objektif atau tidaknya menurut Bapak Ibu, setidaknya ini bisa menjadi cerminan. Nah, kalau memang tidak objektif ya, misalnya karena anak-anak kita menjawabnya salah-salah, ya berarti kita bisa jadikan patokan. Berarti untuk berikutnya kita bantu dampingi anak-anak. Misalnya di pendampingan ada program literasi setiap pekan atau setiap hari dilakukan supaya anak-anak ini terbiasa membaca Bapak Ibu. Minat bacanya itu mulai bertumbuh. Ini bisa jadi bahan evaluasi juga ketika siswa kita malas baca soal asesmen karena kepanjangan mungkin. Nah, ini bisa jadi bahan evaluasi kita, berarti minat baca siswa mungkin itu salah satu indikator masih rendah Bapak Ibu. Sehingga kita bisa bikinkan program literasi misalnya setiap pekan atau setiap hari dan seterusnya dan seterusnya. Dan tentu kita sepakat bahwa literasi ini sangat penting. Kenapa kemudian hoax hari ini marak bertebaran dan banyak orang yang gampang terbawa alur hoax salah satunya karena literasi informasinya itu kurang sehingga tidak bisa memfilter, menyaring mana informasi yang valid, mana informasi yang sifatnya hoax Bapak Ibu. Ya, apalagi generasi sekarang Gen Z itu adalah generasi yang hidup di era digital. Beda dengan kita dulu, mungkin ya Bapak Ibu yang era milenial dulu 90-an itu kan internet belum ada ya pada saat itu, sehingga ya digitalisasi itu tidak kita kenal, sehingga hoax itu ya paling antar tetangga saja. Tidak sifatnya masif dan cepat seperti saat ini Bapak Ibu melalui akses internet. Oke, kita sharing lebih lanjut di kolom komentar Bapak Ibu, kita diskusi di sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.